Di dalam kitab yang lebih panjang, surat Al-Ikhlas itu mempunyai nama 20 nama. Dengan peninjauan dari segi makna yang ada di dalam kandungannya. Yang kedua dari segi faedahnya. Yang ketiga ya makna ya faedahnya. Banyak kalau dipanjangin 20 atuh ngaranagenya. Memang seperti itulah keberadaannya. Yang terkadang seseorang bisa dijuluki dengan sifat yang melekat pada dirinya. Siapa? Si Black. Oh berarti jelemana hideung gitu. Atau seseorang tersebut bisa diberikan nama sesuai nama manfaat. Begitu. Siapa? Si supir. Padahal mah supir kan nyupir pekerjaan. Kenapa? Punya manfaat. Seperti itu. Atau lain-lainnya dari segi kemanfaatannya secara amaliyahnya. Seperti contoh saja, di sini ada disebut nama surat Al-Ikhlas. Ikhlas katanya bersih. Ditinjau secara makna, surat Al-Ikhlas memang bersih. Kenapa? Karena nafat surat Al-Ikhlas hadhihi surah ini nafat usulul kufri asamaniyah. Menghabiskan akar-akar kekufuran yang ada 8. Seperti contoh tarkib di situ, bahwasanya Allah tidak tarkib. Masa Allah punya komposisi? Kamu beli apa? Saya beli energen. Apa itu energen? Adalah yang tidak jelas. Karena minum makanan bergizi. Rek minum-minum, rek dahar-dahar. Jadi gak jelas. Beli berapa kamu energen? Beli 1. Tapi satunya Allah tidak seperti satunya energen. Karena energen terdiri dari komposisi. Kandungan gula, susu, bubuk. Komo jeung santri mah bertambah 1 kandungan. Apa? Kandungan hutang. Geus meuli we inum beres moal mayar engkenya. Mempunyai kandungan yang lain seperti itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan, menafikan juga adat bahwasanya itu Allah satu esa, tiada duanya. Menafikan juga an-naqas wal qillah, sedikit dan namanya kekurangan. Banyaklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lam yalid wa lam yulad ini menunjukkan kalau memang Allah itu tidak kekenaan ku sebab jeung musabab. Gitu. Sebab atau sebab dan akibat. Dan syabih wan nazir eueuh nu nyaruaan. Laisa kamislihi sayun. Syabih wan nazir, atau yang bisa membandingkan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak orang-orang yang sudah menantang Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau zaman dulu mah terang-terangan kos Fir'aun. Kalau sekarang lebih sembunyi-sembunyi. Ngapa lu nggak sholat? Nah, gua kagak sholat juga makan. Ngapa lu kagak sholat? Anak gua pada berak katanya. Berarti kalau anak udah berak berarti bisa makan gitu. Ini kan seakan-akan nantang gitu. Ngen pedah teu jelas bae. Kunaon sia teu ngaji? Guru aing ge baheula pernah teu ngaji. Mangkana
Singkah ade lamun murid ke maneh magahan ketika kita ngajar ada murid yang enggak ngaji, itu bisa jadi adab. Ketika ngaji ngapa murid tidur, ngapa murid pura-pura sakit, ternyata itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, gitu ta. Itu hukum karma, dibales kan. Dulu di alam dunia ditertawakan siapa? Orang Islam oleh orang kafir, tapi nanti mah dibalik gitu ta. Lamun sia sok ninggalkeun guru sia pas ngaji ka hade sia ditinggalkeun ku murid sia, kira-kira gambaranna kos gitu. Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru satu aja makna ikhlas. Apa? Maka ini adalah memang satu Al-Quran ini, surat Al-Ikhlas ini maknanya itu bersih. Yang kedua berikutnya, kalau kalian ingin menjadi orang yang ikhlas, nanti banyak disebutkan, perbanyak juga baca surat ini. Kan ketika, mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sering melaksanakan atau terus mengingat maknya teka sindir. Masa iya kita kagak kesindir sama sekali? Baca ini, baca itu, baca ini. Pasti. Huwallahu ahad, Allahus somad, Allahus somad, Allahus somad. Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar, Allah tujuan, Allah tujuan, Allah tujuan, Allah tujuan. Hilang akhirnya tujuan kita kepada selain Allah. Kan seperti itu. Kenapa? Diingatkan terus sama ayat. Allahus somad, Allahus somad, Allahus somad. Terus diulangi. Mohon maaf, masa Al-Quran ini satu kalam yang istimewa. Kadang-kadang orang aja pakai sugesti. Orang yang saya sentuh. Terus diulang-ulang. Tidurlah. Lamun orang geus nurut karena tukang hipnotis di Nasare, nurut kan itu terus nah. Pura-pura we. Apakah bendul Anda begini? Apakah betul Anda begini? Nah, kalau ucapan seperti itu aja ada efek, apalagi Al-Quran para jamaah. Allahus somad, Allahus somad, Allahus somad. Nah, dari situlah akan menghasilkan hati anu ikhlas teh. Maka makna ikhlas aya nu ngomong pasrah atau ai pasrah mah anak tina ikhlas. Seperti contoh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna istiqomah kan bukan semata-mata terus-menerus. Kalau makna istiqomah semata terus-menerus, ngeunaheun atuh. Punten teteh, maaf teteh ngejablay udah dari tahun berapa? Oh, saya dari tahun 2005. Oh, Masya Allah istiqomah ya. Ini kan nanti al-istiqomah khairum min alfi karomah. Tapi istiqomah itu perlu dilandasi. Landasannya apa? Ai iqomatul la ilaha illallah. Engke lumpat napil lisan wal abdan wal arkan telumpat kadinya tah. Mana? Tancapkeun, tangtungkeun, dirikan kalimat la ilaha illallah. Berarti apa? Ketika kalau sudah hatinya adalah ilaha illallah, dan kita kan sering ada ngomong, bergeraklah sesuai hati. Tak bergerak sesuai hati, bergerak nangis sesuai dengan la ilaha illallah. Seperti itu. Maka beda kan ketika doa dimaknaan lain terus menerus tapi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mau dijelaskan lagi, siratal ladzina an'amta.
Tamun hanya istiqomah atau eta jalan an'amta alaihim sirat al mustaqim apa adalah al istiqomah jelema non ngaran non sebutna pagawean ngaranna istiqomah ieu nang jalan ngaranna mustaqim. Man an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin diilahi kalimatillah bener lurus kos gitu. Nah dari istiqomah, dari iqomatul la ilaha illallah itulah menghasilkan yang namanya mudawamah. Menghasilkan yang namanya istimror. Boleh saja. Nyokot bahasa mudawamah, nyokot make bahasa istiqomah di pakaian mudawamah. Bang udah ngebengkel dari lama, oh iya istiqomah ya. Atau sah-sah wae make bahasa doang. Balik deh. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas. Ada lagi bahkan di sini at-tajrid. Kenapa? Seseorang kalau sering dengan ayat ini memberikan makna kepada kita, ada tajrid di sini, lepas. Geus teu ngarepkeun ka saya, ngarepkeun ka Allah. Al-wilayah di dia sampai disebutkan al-wilayah li'anna man ta'allaqa biha a'tahu Allahu al-wilayata. Kalian jangan kalian, orang saya kalau ingin jadi sosok wali. Mana sih sosok wali itu? Sosok yang sudah bisa nih di sini. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak menaruh apapun pokoknya di dalam hati kecuali Allah ahad. Belum pernah meminta kepada selain Allah. Belum pernah berharap kepada selain Allah. Belum pernah bersandar kepada selain Allah. Di saat sandaran begitu banyak saat ini. Baheula nginjem duit hese ka bank. Ayeuna aya nu leuwih babari. Pinjol. Berarti kan sandaran makin loba ayeuna. Taja atuh kira-kira we jelema patokan keneh kana eta jadi wali mah. Hese kira-kira. Bahkan patokan kepada saya nggak akan bisa gini kalau saya nggak punya kedudukan. Sehingga ada seorang soleh mengatakan akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin al-jah. Jah itu cinta terhadap apa namanya? Pangkat dan kedudukan itu adalah yang terakhir dikeluarkan dari kepalanya orang-orang yang siddiq. Nah para jamaah ini Masya Allah tabarakallah. Surat apa? Sebutnya surat Al-Ikhlas. 20 nama nage. Punya 20 nama. Sampai disebut juga ini surat asas. Surat asas pala dulur sadayana. Nunjukkan asas. Ya, asas tauhid adalah ini. Surat ini. Kalau mau disebut duet mautnya juga, duet mautnya sama ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wa la ilaha qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ardh. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita akan membahas secara makna sampai satu persatu rinci ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti. Tapi di sini saya akan singkat saja. Begini, kita mesti jadi seperti sosok surat Al-Ikhlas ini. Apa jadi seperti sosok surat Al-Ikhlas? Jiwamu satu, dirimu satu, tapi dirimu bisa menjadi banyak nama. Kau bisa disebut si soleh. Kau bisa disebut si bager. Kau bisa disebut si dermawan.
Kau bisa disebut penyayang yatim jeung emak-emakna sekalian. Gitu kan. Kau bisa disebut. Tetap jangan ngimpi kayak kian santang istilahnya. Satu, depan kadang-kadang kos jelema nu aya model sim kuring tukang ceramah. Aing hayang keur kieu menjadi kos kian santang, jadi teu bisa nolak jelema. Pak Kiai, mohon maaf tanggal segini. Oh iya, bisa. Tinggal tanggal 2 hiji misalkan, aya 7 orang. Hiji ceramah di ditu, hiji ceramah di ditu. Balik pan ngahiji amplopna kabeh resep eta kos kitu. Eta marieut are kos kitu. Cukup raga anjeun hiji, tapi anjeun boga ngaran anu loba. Kau punya sifat yang istimewa yang begitu banyak. Misal contoh, engkau adalah Oeng, tapi engkau juga adalah si dermawan, engkau juga adalah si soleh, engkau juga adalah si mutakin, engkau juga adalah, engkau juga. Satu orangnya, tapi namanya banyak, dan namanya nama kebaikan. Ulah sabalikna ieu mah. Satu namanya, siji jelema mun ngaranna loba, goreng kabeh itu. Jangan sampai seperti itu. Kita contoh daripada surat Al-Ikhlas. Ya seperti contoh kemarin. Surat Al-Lahab bisa 3 sampai 4 namanya. Tapi suratnya ya itu. Tapi punya nama 4. Berarti apa? Ada juga dong potensi. Satu orang mempunyai 4 sifat. Yang 4 sifat 4 sifat ini, 4 sifat yang jelek ini, sifat jelek ini sudah menyebar, terkenal. Dulu di satu daerah adalah seperti itu. Kalau si Anu pulang dari penjara, hati-hati, motor dijaga. Kenapa? Si Anu sudah keluar dari penjara. Kenapa? Sudah terkenal sifatnya. Emang si eta mah ngahanteman motor. Ada orang satu, tapi sifat keburukannya banyak, sehingga sifat keburukan melekat pada dirinya. Nah, diri kita sekarang ngedoa. Kita ngedoa sama Allah. Minta sama Allah. Mohon sama Allah. Bahkan saya, Masya Allah, saya tadi malam adalah malam tercemburu saya. Karena saya punya sahabat terdekat saya. Sakopi, sering duduk bareng dengan beliau. Allahu Akbar, wafat di malam Jumat. Dengan keadaan niat ngaji. Terus menerus. Seorang kiai nggak berhenti ngaji. Selalu mengambil manfaat dari orang lain. Beliau itu, mohon maaf, jangankan presiden, kelasan saya saja. Kalau lagi ngaji, pasti HP-nya hidup buat ngerekam. Untuk didengarkan ulang. Jangankan kelasan kiai-kiai. Selalu beliau siapkan rekaman. Dengarkan. Cinta dengan ilmu. Wafat di malam Jumat dengan tersenyum. Enggak terlalu nyusahin orang. Pulang hajian. Belum genap 40 hari di rumahnya. Allah panggil. Karibah. Kata saya, ini cemburu terbesar saya. Kunaon lain urang. Anu bagus kos gitu. Kenapa? Satu orang tapi punya sifat kebaikan yang begitu banyak. Contoh daripada surat Al-Ikhlas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja memang bahas. Kalau secara makna mungkin kita banyak dipahami oleh kita, tapi mungkin ada makna terselubung yang perlu kita jadikan pelajaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian sudah tahu, sebagian besar juga sudah tahu. Saya minta keridhaannya, barokah Fatihah ya buat Kiai Haji Furqon Faruk bin Kiai Haji Hasanuddin. Beliau memang bukan alumni Nurul Hidayah, tapi beliau melanjutkan estafet perjuangan daripada orang tuanya. Karena kalau Kiai Haji Hasanuddin
itu alumni Nurul Hidayah, murid Mamaju Konbul ini, bahkan bisa disebut as-sabiqunal awwalun, yang awal. Nah begitu, nah dilanjutkan oleh beliau, tapi walaupun bukan alumni, rasa-rasanya sudah seperti alumni sendiri. Sering bolak-balik ke Sadeng, cinta sama Sadeng. Adik-adiknya rata-rata semuanya alumni Nurul Hidayah. Seperti itu, baik cabang ataupun pusat. Minta barokah Fatihahnya, mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan keadaan syahid, diampuni segala dosanya. Ala hadhihin yahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf dari saya, sekian, bila ada kesalahan hadani Allah wa iyyakum.